sahabat pecinta cerita horor, kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah horor yang lainnya. Arwah keluarga misterius. Keluarga Arman tinggal di dekat perbatasan desa. Di desa itu masih terdapat hutan belantara dan sangat banyak perkebunan sawit. Ada juga sungai yang tidak terlalu besar, namun aliran sungainya cukup deras sekali. Bahkan musim kemarau pun sungai itu tidak mengering, sehingga hasil panen tetap melimpah. Apalagi banyak hasil dari hutan yang bisa dipanen penduduk di sekitar hutan, dan mayoritas penduduk di desa itu berprofesi sebagai petani sawit, termasuk dengan Arman. Istrinya Arman tidak bekerja. Ketika ditinggal Arman bekerja, dia berada di rumah bersama dengan anaknya yang berusia 10 tahun, yang bernama Rio. Pada hari itu, sepulang dari sekolah, Rio meminta izin untuk bermain bersama dengan teman-temannya. Karena ibunya belum selesai memasak, pada akhirnya mengizinkan Rio yang pergi bermain sebelum makan siang. Ibunya berkata, jangan jauh-jauh, kalau nanti dia sudah selesai memasak, ibunya akan mencarinya. Dan dijawabnya dengan anggukan kepala oleh Rio. Rio dan teman-temannya sedang mencari ikan di tepian sungai. Tak lama kemudian, temannya mengajak Rio pulang karena hari sudah mulai sore. Akan tetapi, Rio belum mau pulang karena dia masih asik bermain. Pada akhirnya, Rio ditinggalkannya sendirian. Kemudian datanglah seorang kakek yang berpakaian rapi menghampiri Rio, dan mereka mengobrol secara singkat. Akhirnya, sang kakek mengajak Rio untuk makan siang bersama di rumahnya yang berada tepat di dalam hutan. Karena Rio merasakan lapar, jadi dia mengangguk dan berjalanlah dia bersama kakek yang misterius itu. Di dalam perjalanan menuju ke hutan, Rio merasa asing lantaran hutan tersebut terlihat berbeda dari biasanya. Ia sering bermain di tengah hutan, dan baru pertama kali ia mendapati hutan yang begitu indah. Terdapat sawah, pohon apel yang tumbuh berjajaran rapi. Di ujung jalan setapak, terlihat sebuah rumah kayu yang sederhana. Dan setibanya, Rio disambut baik oleh keluarga kakek misterius itu. Makanlah Rio bersama dengan keluarga kakek. Setelah makan, Rio memutuskan untuk merebahkan diri di sofa yang berada di ruang tamunya. Detik berikutnya, ia merasa ngantuk dan kemudian tertidur.
Ia kemudian terbangun lagi. Rio dengan cepat menemui sang kakek dan meminta untuk diantarkan kembali ke tepi sungai tadi. Kakek itu bilang, bagaimana kalau Rio tinggal saja bersama dengan mereka? Dan kakek itu berjanji akan memenuhi semua keinginan Rio. Akan tetapi, Rio menangis. Dia bilang ibunya akan mencarinya jika dia tidak segera pulang. Akhirnya, sang kakek iba melihatnya. Kemudian, setelah pamit, Rio diantarkan menuju ke jalan setapak. Dan setelah memberikan kenang-kenangan boneka kayu yang berukuran kecil, yang diterima Rio dengan amat bahagia sekali, kakek itu meminta agar Rio melanjutkan perjalanannya sendirian dan terus mengikuti jalan setapak itu. Setibanya Rio di tepian sungai, Rio melihat pemandangan yang tak biasa, di mana banyak sekali orang termasuk polisi yang berada di sekitar sungai. Tiba-tiba saja, ibu Rio berlari kemudian memeluknya sambil menangis. Semua orang menghampirinya dan bertanya-tanya, kemana Rio pergi? Kenapa? Rio pun menjawab, aku baru selesai makan dengan kakek di rumahnya. Di tengah hutan. Mendengar jawaban Rio, semua orang menatapnya dengan penuh keheranan. Hingga salah satu teman Rio berkata, Rio, kamu sudah hilang selama 3 hari. Dan Rio pun terkejut karena dia merasa hanya singgah sebentar. Akhirnya Rio pun diajak pulang keluarganya. Setelah kejadian itu, Rio tidak lagi diizinkan bermain di tepian sungai maupun di hutan. Tiba-tiba Rio mengalami sakit. Badannya panas sekali hingga harus dirawat di puskesmas. Setiap malam, dia mengigau memanggil kakek. Sudah 1 minggu, Rio tidak kunjung sembuh juga. Orang tuanya pun begitu khawatir. Kemudian ada Pak Polisi yang mendatangi ke puskesmas sambil membawa surat kabar yang di dalamnya terdapat foto pasangan suami istri yang sudah tua yang mengalami kecelakaan kebakaran di rumahnya. Kemudian mereka berdua tewas dalam kebakaran itu. Kakek itu adalah seorang pengrajin boneka kayu yang tinggal di tengah hutan. Polisi mau menanyakan kepada Rio, akan tetapi Rio seperti orang yang koma. Dia tak kunjung membuka matanya, hanya menyebutkan nama kakek. Akhirnya disimpannya surat kabar tersebut oleh ayah Rio. Kemudian ayah Rio menjalankan ibadah sholat di masjid yang berada dekat dengan puskesmas. Setelah selesai sholat berjamaah, dia tidak langsung pulang. Sambil menangis, dia terus berdoa
akan kesembuhan anak semata wayangnya itu. Tangisannya didengarkan oleh Bapak Ustadz yang menjadi imam sholatnya. Kemudian Pak Ustadz itu menghampirinya dan menanyakan permasalahan yang sedang ia hadapi. Diceritakannya kejadian itu. Hingga Bapak Ustadz meminta izin untuk ikut menjenguk ke puskesmas tempat Rio dirawat. Ketika tiba di kamar Rio, astagfirullahaladzim, Pak Ustadz melihat melotot ke arah Rio. Kemudian dia menaruh tangannya di kepala Rio yang terbaring selama hampir 1 jam. Dia meruqyah Rio. Tak lama setelah Pak Ustadz melepaskan tangannya, Rio membuka matanya dan dia segera menangis. Dia bercerita kalau dia ditangkap kakek dan dipaksa dibawa ke dalam hutan. Kakek yang dia lihat sebelumnya itu wajahnya sangat buruk sekali dan kulitnya terkelupas, juga berdarah. Rio tidak mau, tetapi dia diseret dengan tali yang diikatkan di lehernya, kata Rio. Kemudian Pak Ustadz bercerita bahwa ada makhluk tak kasat mata di sebelah Rio. Makhluk itu berwarna merah dengan tanduk di kepalanya dan punya mata 3 serta ekor yang seperti duri, sedang mencoba mengeluarkan arwahnya Rio. Karena kemungkinan arwahnya Rio berada di tempat lain memberontak, yang akhirnya makhluk itu belum dapat mengeluarkannya dari tubuhnya. Kedua orang tuanya pun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ustadz karena pertolongan Tuhan melalui tangan Pak Ustadz. Rio dapat segera disembuhkan. Ayahnya menunjukkan potongan surat kabar kepada Rio dan menanyakan tentang foto tersebut. Dan menunggu lama, Rio mengiyakan bahwa benar kakek itu yang mengajak Rio pergi ke hutan. Setelah kejadian itu, mereka berniat menjual rumahnya yang berada di tepi hutan dan aliran sungai itu. Karena takut akan kejadian yang serupa, mereka tinggal dengan nenek Rio yang letak rumahnya jauh dari hutan. Ketika mereka sudah mengemasi barang-barangnya, ayah Rio kemudian mengunci pintu depan dan mengubur boneka kayu pemberian kakek misterius itu. Dan tak sengaja, dia menoleh ke arah hutan. Tampak banyak pasang mata berwarna merah terlihat di kegelapan hutan yang menatap mereka. Akhirnya ayah Rio segera naik ke mobil dan mereka meninggalkan kenangan di rumah itu. Sekian dulu cerita horornya.
Sampai jumpa lagi ya di cerita horor yang berikutnya. Terima kasih.